Penempatan TKI dibuka lagi ke 14 negara ini. Jakarta, pemerintah kembali membuka penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) atau TKI ke luar negeri setelah dihentikan sementara pada tanggal 18 Maret tahun 2020. Kala itu kebijakan tersebut diambil karena merebaknya virus corona COVID-19 di banyak negara. Namun saat ini baru 14 negara yang dibuka. Menteri Ketenagakerjaan, Menaker Ida Fauzia menjelaskan keputusan untuk membuka kembali penempatan PMI di luar negeri dengan mempertimbangkan kebijakan beberapa negara penempatan yang sudah mempersilakan masuk tenaga kerja asing (TKA). Maka dipandang perlu untuk membuka kembali kesempatan bagi calon pekerja migran Indonesia untuk dapat bekerja di negara tujuan penempatan dengan tetap mengedepankan prinsip pelindungan hak-hak pekerja migran serta protokol kesehatan, kata dia dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 30 September tahun 2020. Baca juga, di forum ILO Menaker beberkan 7 kebijakan RI hadapi dampak COVID-19. Keputusan itu berlaku sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 294 Tahun 2020 tentang pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru beserta pedomannya. Aturan tersebut sekaligus untuk memastikan pelaksanaan penempatan PMI pada masa adaptasi kebiasaan baru ini berjalan dengan baik dan memiliki landasan hukum yang tepat. Pihaknya telah menerbitkan. Sudah saya tanda tangani kemarin tanggal 29 Juli tahun 2020, sebutnya. Lalu ada aturan turunan berupa Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tentang penetapan negara tujuan penempatan tertentu bagi pekerja migran Indonesia, yang mana penerbitannya dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan negara tujuan penempatan. Baca juga, sambut 9 ABK ex kapal China, Menaker ingatkan hindari calo. Dari sisi persiapan, Ida memastikan para pihak terkait menyatakan siap dan sudah dipastikan juga kebijakan dan regulasi dari negara-negara yang akan dibuka telah kondusif. Seperti masalah kebijakan protokol kesehatan, siapa yang menanggung biaya yang timbul akibat protokol kesehatan, sektor jabatan yang rentan penyebaran COVID-19, dan aturan pelindungan tenaga kerja asing. Berikut adalah 14 negara tujuan yang sudah dibuka kembali. 1. Aljazair, konstruksi. 2. Australia, semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum. 3. Hong Kong, domestik. 4. Korea Selatan, semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum. 5. Kuwait, semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum. 6. Maladewa, hospitality. 7. Nigeria, semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum. 8. Persatuan Emirat Arab, hospitality. 9. Polandia, semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum. 10. Qatar, migas. 11. Taiwan, semua sektor. 12. Turki, hospitality. 13. Gambia pertambangan. 14. Zimbabwe, pertambangan. Berita, semasa, pada tipu kelulusan kuota pekerja asing KDN. 28/2020. Kuala Lumpur, seorang lelaki dipenjara 7 bulan dan seorang lagi didenda Rp10,000 oleh Mahkamah Session di sini pada Isnin karena menipu seorang pengarah syarikat berhubung kelulusan kuota pekerja asing Kementerian Dalam Negeri KDN, sehingga mendorong mangsa menyerahkan uang Rp25,000 tahun lalu. Hakim Rozina Ayob menjatuhkan hukuman penjara itu terhadap Mo Amir Othman, 55, manakala Muhammad Darul Arif Mohdawawi, 26, didenda Rp10,000 atau penjara 3 bulan jika gagal membayar denda selepas mereka mengaku bersalah atas pertuduhan yang dihadapi. Mahkamah memerintahkan Mo Amir menjalani hukuman penjara bermula tanggal 25 Juni lalu, yaitu pada hari pertama dia dihadapkan ke mahkamah. Sebelum menjatuhkan hukuman, Rozina menasihati tertuduh agar mengambil iktibar atas kesalahan yang dilakukan agar mereka tidak mengulangi kesilapan sama. Saya harap awak berdua jadi contoh yang baik buat anak-anak dan adik-beradik, katanya kepada Mo Amir, sukarelawan sebuah badan bukan kerajaan dan Muhammad Darul Arif yang bekerja di Pusat Pemprosesan Ayam.
Terdahulu Mo Amir yang diwakili Peguam Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan, YBGK, Sumitra Devi merayu hukuman penjara yang singkat, manakala Muhammad Zarul Arif yang diwakili Peguam Muhammad Aizat Fakri memohon hukuman denda minimum karena itu kesalahan pertamanya. Tertuduh, Muhammad Zarul Arif juga berhasrat untuk melanjutkan pelajaran di peringkat diploma atau vokasional dan bekerja di pusat pemprosesan ayam. Direman selama 4 hari cukup memberi pengajaran kepada dirinya, kata Muhammad Aizat. Timbalan pendakwa raya, Muhammad Asraf Muhammad Tahir memohon hukuman setimpal berbentuk pengajaran kepada kedua-dua tertuduh. Mengikut pertuduhan, mereka bersama-sama dengan seorang lagi yang masih bebas dengan niat bersama telah menipu Lim Yao Sing, 53, dengan memperdayakan beliau untuk mempercayai bahwa mereka telah menguruskan proses mendapatkan kelulusan kuota pekerja asing daripada KDN bagi syarikat Amelin Tekstil Seden BHD, tetapi mereka tidak melaksanakannya. Perbuatan tertuduh itu telah mendorong Yao Sing untuk menyerahkan uang Rp25.000 di tempat letak kendaraan kawasan rehat dan rawat Awan Besar, Lebu Raya Kesas di sini, pada jam 4.35 petang, 13 Mei 2019 mengikut Section 415 Kanun Keseksaan yang boleh dihukum di bawah Section 417 Kanun Sama yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 5 tahun atau denda atau kedua-duanya. Prosiding pada Isnin ditetapkan untuk perbicaraan bagaimanapun kedua-dua tertuduh menukar pengakuan mereka kepada bersalah selepas ditawarkan pertuduhan pilihan berikutan pihak pendakwaan menerima representasi tertuduh. Berdasarkan fakta kedua-dua tertuduh melakukan kesalahan itu bersama seorang lagi yang masih bebas, Abdul Rasman Muthohir, dengan menyatakan kepada Lim bahwa mereka boleh menguruskan permohonan tersebut dengan bayaran penuh sebanyak Rp75.000. Hasil siasatan mendapati ketiga-tiga tertuduh tidak bekerja dan mereka juga tiada kaitan dengan Jabatan Imigresen atau KDN, bernama